warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Dan tentunya adalah tetap semangat belajar. Jumpa lagi di channel saya yaitu Hedi Apsari. Tentunya belajar matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sebelum saya masuk video pada kali ini, terlebih dahulu untuk tetap like, kemudian komen, subscribe, dan tentunya adalah share. Pada postingan video kali ini, kita masuk pada bab 2, yaitu persamaan kuadrat. Di sini sudah saya tuliskan, untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c itu adalah anggota bilangan real dengan a tidak sama dengan 0. Di sini juga sudah saya tuliskan untuk keterangannya, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, c adalah konstanta di mana tandanya itu juga diikutkan. Di sini juga saya sudah tuliskan untuk catatannya ya. Apabila belum dalam bentuk baku, terlebih dahulu maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk baku dengan cara dipindah ruas. Oke? Sekarang kita lihat untuk latihan soalnya yang pertama ya. Di sini ada soal x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Berapakah nilai a, b, dan c-nya? Sekarang kita lihat. A itu terletak di depan koefisien x kuadrat ya. Berarti karena di sini tidak ada angkanya, berarti a-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk b-nya itu koefisien yang terletak di depan x. Sini ada x tapi depannya tidak ada angkanya, berarti dianggap memiliki angka 1, maka tanda juga ikut serta menjadi negatif 1. Kemudian C itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tanpa diikuti dengan variabel. Berarti di sini untuk konstantanya adalah negatif 2. Bisa dipahami ya? Kita coba yang nomor 2. Sini. Soal nomor 2 itu adalah 2x kuadrat min 4x sama dengan 8. Bentuk seperti ini itu belum dalam bentuk baku. Berarti kita harus melakukan pindah ruas supaya menjadi bentuk baku. Di sini 2x kuadrat min 4x 8 itu kita pindah ruas menjadi min 8 sama dengan 0. Maka dapat ditentukan A, B, C-nya. Berarti ya, untuk A-nya berarti di sini adalah 2. Kemudian B-nya adalah negatif 4 dan C-nya itu adalah negatif 8. Mudah sekali ya. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Apakah ini sudah dalam bentuk baku? Tentu saja belum. Berarti harus kita ubah dulu menjadi bentuk baku. Maka kita pindah ruas terlebih dahulu. 3x kita pindah berarti menjadi negatif 3x. Plus 4 kita pindah ruas juga jadi min 4 sama dengan 0. Berarti dapat dituliskan menjadi A sama dengan 1 karena tidak ada angkanya. Kemudian B sama dengan negatif 3 dan C adalah negatif 4. Untuk yang terakhir, contoh yang terakhir ya, dilihat. Di sini ada 3x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Kita lihat. Untuk A, jawabannya adalah 3. Kemudian B adalah 9. Tetapi untuk C-nya karena konstantanya tidak ada, maka dapat ditulis C sama dengan 0. Mudah sekali ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Di sini ada 3 cara yang tentunya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama itu adalah metode pemfaktoran. Kemudian yang kedua itu adalah metode rumus ABC. Dan yang ketiga itu adalah metode melengkapi kuadrat sempurna. Baiklah, sekarang kita ulas satu persatu. Untuk metode penyelesaiannya yang pertama adalah metode pemfaktoran. Di sini nanti untuk metode pemfaktoran pun dibedakan lagi menjadi 4 ya. Kita coba dulu untuk metode yang paling mudah, yaitu metode pemfaktoran yang pertama. Ini bentuknya adalah ax kuadrat plus bx sama dengan 0, di mana c-nya sama dengan 0. Caranya adalah dengan cara mencari SPD dari A dan B, kemudian diubah menjadi bentuk perkalian. Di sini juga sudah saya sediakan contoh soalnya ya. Untuk contoh soal yang pertama itu adalah 4x kuadrat min 6x. Ingat lagi,
B-nya. Berapakah FPB dari 4 dan 6? Ya, FPB 4 dan 6 itu adalah 2. Maka dapat dituliskan 4x kuadrat di sini dapat ditulis menjadi 2 kali 2 kali x kali x. Sedangkan 6 dapat dituliskan karena FPB-nya 2, maka 2 kali 3 kali x. Ini tanda yang digunakan adalah negatif sesuai soalnya. Setelah ditemukan FPB-nya, berarti tugas kalian adalah mengubahnya dalam bentuk perkalian. Caranya yang sama, pasangan yang sama silakan kalian coret. 2 di sini berpasangan dengan 2 di sini. Maka dapat tulis 2. Kemudian x pasangan dengan x dapat dituliskan x. Maka sisanya menjadi 2x, tandanya yaitu pengurangan 3 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Setelah mengubah dalam bentuk perkalian, kalian uraikan satu-satu, yaitu 2x sama dengan 0. Ini kita pasangkan dengan 0, maka x sama dengan 0 dibagi 2, jawabannya adalah 0. Kemudian yang berikutnya 2x kurang 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 3, kita pindah ruang jadi 3, berarti x jawabannya adalah 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya atau hasilnya itu adalah, kita lihat dari yang terkecil dulu, 0 dengan 3/2, maka lebih kecil 0, berarti 0,3/2. Bisa dipahami? Kalau yang masih belum jelas, kita coba untuk contoh yang kedua. X kuadrat dikurangi 4x. Karena di sini tidak ada angkanya, hanya tidak ada angkanya, maka dianggap punya angka 1 ya. Berarti dapat dituliskan x 1 kali x kali x kurangi 4 kali x. Ingat, pasangan yang sama kita coret buat dalam bentuk perkalian. X dengan x, maka dituliskan x. Sisanya maka menjadi 1x kurangi dengan 0. Maka dapat dipasangkan x sama dengan 0. Dan yang berikutnya 1x dengan 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Artinya adalah 0,4. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga supaya kalian lebih memahami ya. 6 dengan 18, berapakah FPB-nya? Ya, FPB 6 dengan 18 itu adalah 6. Maka dapat dituliskan menjadi 6 kali 1 ya, x kali x. Sedangkan yang 18, karena FPB-nya 6, dari 18 dibagi 6, jawabannya adalah 3. Dapat dituliskan 6 kali 3 kali x. Caranya sama seperti tadi. Yang ada pasangannya kita coret buat dalam bentuk perkalian. 6 dengan 6, kita tulis 6. X dengan x kita tulis x. Hasilnya atau sisanya 1x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kita pasangkan satu-satu ya. 6x sama dengan 0, maka x sama dengan 0/6, jawabannya adalah 0. Kemudian yang berikutnya 1x kurangi 3 sama dengan 0. Ini pindah ruas, x sama dengan 3. Berarti untuk HP-nya adalah 0,3. Mudah sekali ya untuk pemfaktoran yang model yang pertama. Kita lanjutkan untuk pemfaktoran yang kedua, yaitu pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Yang bentuk umumnya sudah saya tuliskan di papan tulis, yaitu A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan 0, maka menghasilkan A plus B dikali A min B. Untuk pemfaktoran yang kedua ini, kalian dapat mengamati, yaitu cirinya yang paling utama adalah suku pertama dan suku kedua itu masing-masing bisa diakar. Dan tanda operasi yang digunakan itu adalah selalu tanda pengurangan. Kita lihat untuk contohnya. Di sini adalah x kuadrat dikurangi 9, ya. X kuadrat di sini dapat diakar menjadi x, sedangkan 9 itu juga dapat diakar menjadi 3. Maka dapat dituliskan menjadi x kuadrat akarnya adalah x dengan x, 9 itu akarnya adalah
3 dengan 3. Maka tanda yang dipakai sesuai dengan bentuknya adalah di sini plus, yang di sini min. Ya. Kita uraikan satu-satu lagi, maka menjadi X plus 3 sama dengan 0. Maka plus pindah ruas menjadi X sama dengan negatif 3. Kemudian untuk yang X min 3 sama dengan 0, pindah ruas berarti X sama dengan 3. Maka HP-nya itu menjadi negatif 3,3. Udah ya? Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Di sini ada soal 4y kuadrat dikurangi 25. Kita amati dulu, suku yang pertama adalah 4y kuadrat. Tentunya apabila diakar itu bisa menjadi angka 2y ya. Kemudian 25 itu juga bisa diakar, yaitu 5. Maka dapat dituliskan menjadi 4y kuadrat menjadi 2y. Di sini juga 2y. 25 dapat dituliskan menjadi 5, di sini juga 5. Yang satu plus, yang satu adalah min sama dengan 0. Kita uraikan dulu satu-satu lagi ya. 2y plus 5 sama dengan 0. Maka 2y sama dengan, ini pindah ruas menjadi negatif 5. Maka y sama dengan negatif 5 per 2. Yang satunya lagi berarti 2y min 5 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas, 2y sama dengan 5, maka y sama dengan 5 per 2. Maka untuk HP-nya dapat dituliskan menjadi min 5 per 2 dan 5 per 2. Mudah sekali untuk pemfaktoran yang kedua dengan ciri suku pertama dan suku kedua bisa diakar, dan tanda yang digunakan adalah tanda pengurangan. Sekarang kita lanjutkan untuk bentuk pemfaktoran yang ketiga, yaitu pemfaktoran bentuk lengkap. Di sini bentuk bakunya sudah saya tuliskan, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya itu sama dengan 1. Sekarang kita langsung coba untuk soal yang nomor 1, yaitu x kuadrat min 9x plus 18 sama dengan 0. Di mana A-nya itu 1 ya, di sini tidak saya tuliskan. Bagaimana cara untuk mengerjakan pemfaktorannya? Kalian lihat dulu. Angka yang kita gunakan itu adalah untuk angka perkaliannya dulu. Untuk perkaliannya kita ambil yaitu konstantanya. Berarti di sini bilangan yang dikali menghasilkan angka 18. Sedangkan bilangan berikutnya apabila dijumlahkan itu menghasilkan angka B-nya yaitu negatif 9. Ini untuk perkaliannya, ini untuk penjumlahannya. Coba kita berpikir bersama. Angka yang dikalikan menghasilkan 18, tapi apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 9. Apabila di sini kalian merasa kesulitan untuk mencari angka tersebut, kita mencarinya dengan cara pada saat kalian mencari faktor ya. Kita hitung perkaliannya satu persatu dulu. Abaikanlah untuk negatif 9, yang kita jadikan acuan adalah perkaliannya dulu. Angka yang dikalikan bertemu dengan angka 18, yaitu pasangannya 1 dikali 18, 2 dikali 9, kemudian 3 dikali 6. Ternyata hanya ada 3 pasang ya. Setelah kalian menemukan angka yang dikalikan 18 hasilnya, kita beralih ke penjumlahannya. Angka manakah yang dijumlahkan itu bisa bertemu dengan angka negatif 9? Kita lihat di sini ada angka dengan 3 dengan 6 ya. Kita gunakan dulu. Kita cek dulu. 3 kali 6 hasilnya 18, itu benar. Tapi apabila 3 ditambah 6 itu hasilnya adalah 9. Sedangkan yang dimaksud di soal apabila ditambah hasilnya adalah negatif 9. Lalu bagaimanakah caranya? Yang perlu kalian ingat, apabila ada perkalian dan hasilnya positif, saya tuliskan di sini ya. Apabila ada perkalian, ternyata hasilnya positif, itu kemungkinannya ada 2. Bisa negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Maka di sini, apabila kita menggunakan angka 3 dengan 6, itu apabila ditambah hasilnya 9, padahal yang diinginkan adalah negatif 9. Maka kemungkinan yang kita gunakan adalah kemungkinan yang kedua, yaitu yang pertama, negatif dengan negatif. Maka di sini diberikan tanda negatif. Coba kita cek.
Negatif 3 kali negatif 6 hasilnya adalah 18. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 9. Ternyata sudah tepat. Karena sudah tepat dapat kita tuliskan menjadi X, karena ini X ya, negatif 3 dengan X negatif 6 sama dengan 0. Dimana X negatif 3 sama dengan 0, maka hasilnya X sama dengan 3. Sedangkan X min 6 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 6. Karena ini pindah ruas ya, maka HP-nya dapat dituliskan menjadi 3,6. Bisa dipahami? Kalau memang belum paham, kita coba untuk contoh yang kedua. Di sini sudah saya tuliskan ada X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Coba kita ingat-ingat lagi, bilangan manakah perkaliannya? Ya, yang dikali itu adalah bagian C-nya. Berarti kalau dikali hasilnya adalah negatif 20. Ini untuk perkaliannya. Sedangkan apabila ditambah hasilnya adalah B-nya. Karena tidak ada angkanya, maka dianggap punya angka 1. Nah ini, coba kita cari untuk pasangan angka yang apabila dikali itu menghasilkan angka negatif 20. Kita coba satu-satu. Ini ada 1 kali 20, 2 kali 10, 3 itu tidak ada. Kita lanjut ke 4, berarti 4 kali 5. Coba kalian cek dulu. Dari 3 pasangan angka ini, yang bisa menghasilkan angka negatif 1. Berbeda dengan soal nomor 1 tadi ya. Kalau soal nomor 1 tadi, perkaliannya itu positif. Maka kemungkinannya bisa negatif-negatif atau positif-positif. Sedangkan di sini perkaliannya adalah negatif. Apabila ada perkalian negatif, maka kemungkinannya hanya ada 1. Perkalian negatif kemungkinannya hanya ada 1, yaitu negatif dengan positif atau dibalik. Ya, coba kita lihat. Angka di sini yang bisa kita gunakan adalah 4 kali 5. Tapi apabila 4 kali 5 itu benar negatif 20 atau tidak? Tidak, 4 kali 5 jawabannya adalah 20. Sedangkan di sini yang diminta adalah negatif 20. Kita tambahkan min di salah satunya. Kita cek dulu. Apabila minnya di negatif 4, cocok atau tidak? Negatif 4 kali 5, negatif 20, cocok. Negatif 4 tambah 5, jawabannya itu adalah 1. Sedangkan di sini adalah negatif 1, itu tidak cocok. Berarti yang kita beri tanda negatif bukan di 4, tapi di angka 5. Kita hapus di angka 4-nya, kita beri yang di angka 5. Oke? Setelah itu, seperti tadi ya, kita buat X plus 4, karena di sini positif. Dan X min 5 sama dengan 0. Maka kita uraikan dulu satu-satu. X plus 4 sama dengan 0. Jawabannya adalah X sama dengan negatif 4, karena ini pindah ruas. Kemudian X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5, karena ini pindah ruas. Maka HP-nya itu adalah negatif 4,5. Ya, jadi sekali lagi untuk pemfaktoran yang ketiga, kalian menggunakan angka ya, yang dikalikan itu adalah yang bagian C-nya, kemudian yang dijumlahkan itu adalah bagian B-nya. Dengan syarat apabila perkaliannya positif, kemungkinannya ada 2, yaitu negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Tapi kalau perkaliannya itu negatif, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu salah satu min dan salah satu adalah plus. Kita lanjutkan di pemfaktoran yang keempat. Kita masuk ke pemfaktoran yang keempat, yaitu masih bentuk lengkap dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tetapi di sini A-nya itu tidak sama dengan 1. Hampir sama sebenarnya dengan tadi pemfaktoran yang ketiga ya, tapi di sini A-nya itu berbeda. Sekarang kita lihat, saya punya contoh yang tertulis di papan tulis. 2x kuadrat min 7x min 15 sama dengan 0. Di sini A-nya tidak sama dengan 1, karena di sini tertulis angka 2 ya di sini. Caranya itu hampir sama, yaitu apabila dikali. Nah, di sini perbedaannya.
2 dengan min 15. Sekali lagi, perbedaannya adalah apabila dikalikan itu adalah A dengan C. Maka 2 dikali negatif 15 hasilnya adalah negatif 30. Dan apabila ditambah yang sama dengan yang tadi, yaitu bagian B adalah negatif 7. Sekarang coba kita cari angkanya. Abaikan angka negatif 7 ya. Apabila angka yang dikalikan menghasilkan angka negatif 30. 1 kali 30, 2 dikali 15, kemudian 3 dikali 10. Setelah ketemu, karena di sini hanya ada 3 pasang, kita bisa amati angka yang dapat menghasilkan angka negatif 7. Perlu diingat, perkaliannya itu adalah negatif, maka kemungkinannya hanya ada satu positif, satu negatif. Dapat dilihat angka yang dapat digunakan adalah 3 dengan 10, di mana salah satu harus diberi tanda negatif. Kita coba. Saya akan memberikan tanda negatif di 10 ya. Kita cek. 3 kali negatif 10 hasilnya adalah negatif 30. 3 ditambah negatif 10 hasilnya adalah negatif 7. Ternyata cocok. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat bentuk pemfaktoran ini supaya kalian lebih mudah membedakan antara pemfaktoran dengan ketiga dengan keempat. Saya di sini buat tanda ini ya, 2 ini ya. Ini. Karena yang di sini pangkat 2-nya adalah X, dapat dituliskan X dengan X. Kemudian saya buat tanda per. Di sini atau A-nya itu tertulis angka 2. Saya tuliskan di sini. Saya ulangi lagi, 2 di sini itu berasal dari soal, yaitu A-nya adalah 2. Kemudian angka yang tadi kalian sudah cari dapat kalian taruh di bagian pembilangnya. Karena 3-nya positif, saya tulis plus 3. Karena 10-nya negatif, saya tulis negatif 10. Cara membacanya adalah bawah, tengah, kemudian atas. Ya, dapat dituliskan menjadi 2x plus 3 sama dengan 0. Bawah, tengah, atas. Ya, di sini maka kita uraikan satu-satu seperti tadi. Berarti plus 3 kita pindah ruas ya, jadinya adalah 2x min 3, x sama dengan min 3 per 2. Oke, untuk yang berikutnya kita baca lagi dari bawah tengah atas ya. 2x min 10 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 10, karena ini pindah ruas, x sama dengan 10 per 2, jawabannya adalah 5. Maka HP-nya itu adalah min 3 per 2,5. Contoh yang kedua, apabila ada di antara kalian yang masih bingung. Oke, untuk contoh yang kedua, masih bentuk pemfaktoran yang keempat ya, yaitu 3x kuadrat plus 10x plus 8. Coba kita bahas sama-sama. Untuk perkaliannya, A dengan C, berarti 3 dikali 8. Hasilnya adalah 24. Kemudian apabila ditambah adalah yang B, maka adalah 10 ya. Coba kita cari angkanya dulu. Berapakah angka yang dikali hasilnya 24, yang ditambah 10? Abaikan angka 10. Oke. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, kemudian 4 kali 6. Sudah habis ya, hanya ada 4 pasang. Kalian lihat, di sini tandanya perkaliannya adalah penjumlahan atau positif. Maka kemungkinannya ada 2, yaitu negatif-negatif atau positif-positif. Kalian amati dulu, angka mengangka apabila ditambah bisa menghasilkan angka 10. Ya mudah sekali, yaitu adalah 4 dengan 6. Sini, maka kita cek 4 kali 6, 24, 4 tambah 6, jawabannya adalah 10. Ternyata sudah betul. Maka untuk membedakan dengan faktoran yang ketiga, kita buat skema seperti ini. X pangkat 2, maka ditulis x per, karena di sini A-nya adalah 3, maka penyebutnya kita tulis angka 3.
Sini angkanya yang sudah kalian cari kita masukkan di pembilang. Karena ini positif, ini juga positif. Sekali lagi membacanya dari bawah, tengah, atas. Maka dapat dibaca 3x plus 4 sama dengan 0. Maka 3x min 4, x sama dengan min 4 per 3. Kemudian yang berikutnya adalah 3x plus 6 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 6, x sama dengan min 6 per 3, jawabannya adalah 2. Maka HP-nya yaitu min 4 per 3,2. Mudah sekali ya. Untuk lebih memahami tentang metode pemfaktoran yang tadi sudah saya jelaskan, di sini saya sudah menyiapkan latihan soal yang tentunya juga jadi tugas kalian di rumah ya. Untuk yang nomor 1, ini ada nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan kalian kerjakan untuk soal 1 sampai 8. Tentunya kerjakan dengan teliti dan juga benar. Saya tunggu ya hasilnya ya, oke? Itu tadi adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Sampai ketemu lagi di postingan video saya selanjutnya, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus A, B, C. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe, dan tentunya adalah share. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.